Saat ini saya lagi ada di mobil. Tadi udah suntik ambil darah untuk periksa gula darah yang semoga hasilnya nanti bisa turun dari bulan lalu. Karena selama 1 bulan ini saya sudah minum obat secara rutin pagi dan malam, dan semoga itu ada hasilnya ya teman-teman. Hari ini juga saya ingin cerita ya bagaimana pasca dari COVID. Teman-teman, ternyata rambut saya tuh rontok banyak banget setiap saya keramas, seperti mungkin kayak orang yang punya sakit kanker kali ya, rontoknya seperti itu, atau sakit tipes. Saya juga kurang mengerti, tapi yang jelas sekarang rambut saya sedikit banget ya, sedikit banget. Baru kemarin saya potong rambut supaya kalau misalnya keramas supaya tidak terlalu banyak rontoknya ya. Saya berharap sih teman-teman, kalau ditanya ya, kamu siap dipanggil Tuhan, apa kamu siap rambutnya rontok? Saya lebih memilih kalau saya lebih siap dipanggil Tuhan daripada rambut saya rontok. Itu kenapa saya nggak bisa ngebayangin kalau rambut saya rontok banyak gitu ya, terus kemudian saya harus pakai wig misalnya. Itu bagi saya beban banget gitu ya. Tapi kalau saya dipanggil Tuhan, saya happy gitu. Saya happy karena saya siap. Kapanpun Tuhan memanggil, saya siap gitu ya. Sebagai anak Tuhan, kita memang harus siap gitu ya. Kapanpun, dimanapun kita berada, Tuhan mau panggil, kita sudah siap gitu ya. Intinya sih itu. Jadi saya merasa bahwa kenapa saya bilang saya sudah siap kalau Tuhan panggil, karena ya saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapanpun Tuhan panggil, saya akan siap. Kenapa? Karena di dalam setiap kehidupan saya pribadi, setiap harinya pasti dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kalaupun saya bandel melakukan kesalahan, itu ya setiap saat saya langsung minta ampun sama Tuhan gitu ya. Saya minta maaf sama Tuhan karena saya pikir ya itu otomatis aja gitu. Roh Kudus tuh selalu ingatkan kepada kita kalau kita berbuat salah aja, omongan kita salah aja, itu kayaknya ada yang ingetin. Kemudian saya langsung sadar gitu ya. Saya langsung sadar, Tuhan ampun, Tuhan maaf. Dalam hati saya selalu seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa kehidupan saya itu benar-benar hanya dipimpin oleh Tuhan gitu ya. Saya percaya dan yakin bahwa hidup saya itu benar-benar di dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil kapanpun, saya siap. Tapi kalau untuk rambut saya jadi botak, saya nggak siap. Ya ini ya nggak ngebayangin aja bagaimana kalau rambut saya rontok dan saya rontoknya banyak, kemudian menjadi botak dan saya harus pakai wig. Saya nggak bisa berpikir untuk itu. Apapun kenyataannya memang harus dijalanin ya. Saya nggak boleh stres. Kata teman-teman, jangan stres, nanti tambah banyak rontoknya gitu ya. Tapi manusiawi banget ya kalau teman-teman lihat saya habis keramas gitu ya, atau saya nyisir, itu tangan saya penuh dengan rambut gitu. Itu penuh dengan rambut. Itu ngeri banget sih. Memang pengalaman saya rontok ya, suka rontok juga ya, tapi nggak seperti itu banyaknya gitu ya. Inilah pasca COVID bagaimana saya mengalami kerontokan. Mungkin teman-teman yang lain ya, teman-teman yang sama pengalamannya kena COVID seperti saya ini, mungkin juga seperti saya rontok gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap benar-benar nantinya juga akan tumbuh lagi. Amin ya. Itu mungkin rambut-rambut yang sudah mati sehingga dia harus rontok, tapi dia akan menimbulkan
rambut-rambut yang baru yang lebih banyak lagi. Amin saudara-saudara. Ya, saya masih menunggu hasil dari hasil lab saya, periksa gula darahnya. Nanti kurang lebih jam 12 siang baru ada hasilnya. Ya, saya sih berharap bahwa gula darah saya turun ya, gula darah saya turun. Teman-teman, apa sih kerinduan kita pada masa COVID ini ya? Apa ya kerinduannya ya? Saya pribadi rindu banget ya, perjalanan pelayanan saya di gereja. Saya rindu banget. Saya rindu ke gereja setiap hari Minggu gitu. Saya rindu duduk di dalam gereja, kebaktian, kemudian rapat di gereja, kemudian pelayanan apa aja gitu di gereja. Saya rindu banget gitu ya. Sekarang ini saya pensiunan gitu ya, pensiunan. Baru kemarin saya memulai untuk melakukan berkarya di dalam pensiun saya. Saya nggak mau tinggal diam. Saya juga kemarin itu saya cerita, segera saya akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, dan inilah keputusan saya. Saya sekarang ini jualan, menjadi reseller dari satu produk isi meat ya, dimana saya jualan daging ayam ya yang siap dimasak, digoreng 5 menit jadi bisa dimakan. Kemudian dimsum gitu ya, ya seperti itu yang saya jual sekarang ini. Kemudian juga ada karbol sereh. Teman-teman yang mau beli, teman-teman yang butuh, teman-teman bisa WA saya ya, sekalian promosi ya teman-teman, sekalian promosi di YouTube ini. Kalau saya sekarang ini sudah memulai dengan satu kegiatan jualan ya. Ini nggak banyak, untungnya nggak banyak, sama sekali nggak banyak, tapi sedikit demi sedikit ya mudah-mudahan berkembang menjadi menjual barang-barang yang lain ya, lebih banyak lagi, sehingga apa yang saya lakukan ini dapat mengisi hari-hari saya pada masa pensiun. Memang hari-hari saya di masa pensiun ini banyak juga sih kegiatan di rumah gitu ya, karena ya santai sih, tapi melakukan sesuatu lah gitu ya, main-main sama cucu gitu ya, itu menjadi hiburan tersendiri di rumah gitu. Belum banyak yang saya kerjakan. Saya jualan juga dari rumah ya, pakai handphone, WA, promosi di Facebook, Instagram gitu ya. Semoga banyak orang yang melihat, banyak orang yang mau membeli. Itu yang baru saya lakukan. Kemudian apalagi ya, ya nanti selanjutnya mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa saya jual ya. Saya mau jualan dari rumah yang ya sekarang ini pandemi ya, nggak bisa kemana-mana juga. Kalau saya jualan seperti ini, saya berpikir bahwa ini boleh menjadi kebutuhan teman-teman, orang-orang yang malas masak sebenarnya. Jadi saya berpikiran apa yang saya jual ini dibutuhkan oleh orang-orang, ibu-ibu rumah tangga yang malas masak, atau sekarang ini kan males ya, ke supermarket males, ke pasar males gitu ya. Jadi kadang-kadang kita penuhi kulkas aja, untuk kita menjadi stok barang-barang stok yang siap untuk dimasak dengan cepat. Nah, silakan teman-teman, yuk beli apa yang saya jual ini ya. Ya, itu sih kegiatan saya. Nanti saya akan cerita-cerita lagi yang lain, teman-teman. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan isi hati saya yang paling dalam. Saya jualan, teman-teman. Ayo kita beli. Ya, itu aja sih cerita saya hari ini. Kiranya curhatan saya ini boleh
apa ya memotivasi kita semua untuk melakukan sesuatu juga pada saat dimana kita memang harus melakukan sesuatu. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Salam.